Tarik napas perlahan, putra mahkota. Siku Anda masih terlalu rendah. Lindungi dada Anda dan biarkan bahu Anda yang menopang beban tali busur ini, bukan jemari Anda. Maafkan aku, Panglima Wira. Sudah berjam-jam kita berlatih, tetapi rasanya genggamanku masih belum sekuat yang engkau harapkan. Busur ini terasa kian berat setiap kalinya. Bukan busurnya yang bertambah berat, putra mahkota, melainkan pikiran Anda yang sedang terbebani. Menjadi calon penerus tahta kerajaan Arunika bukan sekedar tentang seberapa kuat Anda mengayunkan pedang atau seberapa jauh anak panah Anda melesat. Ini tentang ketenangan jiwa yang di tengah badai. Jujur saja, Panglima, ada ketakutan dalam diriku. Beberapa tahun telah berlalu sejak ayah meresmikan penunjukanku. Namun setiap kali aku memandang rakyat Arunika, aku bertanya pada diri sendiri, apa aku benar-benar sanggup melindungi mereka? Apakah aku mampu memimpin kerajaan sebesar ini sebaik ayahanda? Meragukan diri sendiri adalah tanda bahwa Anda menghormati tanggung jawab besar tersebut, Pangeran. Pangeran Arga, Baginda Raja Arkan memilih Anda bukan tanpa alasan. Beliau melihat kebijaksanaan dan ketulusan di dalam hati Anda. Dua hal yang tidak bisa diajarkan oleh latihan perang apapun. Namun ingatlah, kebajikan tanpa kekuatan hanya akan menjadi kelemahan di mata musuh. Kebajikan tanpa kekuatan adalah kelemahan. Aku akan mengingat pesanmu itu, Panglima. Itu bagus. Ada satu hal yang belum saya katakan kepada Anda soal selir Felina dan Adipati Raksa. Apa itu berkaitan dengan mereka yang diperbolehkan kembali ke istana setelah dipengasingan? Iya, putra mahkota, itu benar sekali. Dua tahun di penjara bawah tanah dan 8 tahun di pengasingan. Sudah cukup penderitaan ini. Akhirnya kita bisa kembali ke istana. Dan itu semua berkat kemurahan hati Pangeran Arga yang meminta raja untuk membebaskan kita. Jangan menyebut nama itu di hadapanku, Adipati. Nyatanya seperti itu. Pangeran Arga yang menjadi putra mahkota, dia dipuji dan diagungkan, dicintai. Sedangkan putramu, diam. Ini sangat tidak adil, Adipati. Putraku Pangeran Damar, dia memiliki darah murni kerajaan ini. Dia telah mencurahkan seluruh hidupnya, mempelajari ilmu pemerintahan sejak kecil, dan menunjukkan kesetiaan pada Arunika. Lantas, apa yang dia dapatkan disingkirkan begitu saja, hanya karena Pangeran Arga telah kembali. Kerajaan ini belum sepenuhnya menjadi milik Pangeran Arga. Mahkota yang berada di atas kepalanya hanyalah benda mati yang bisa kita rebut kapan saja, asal kita menyusun strategi dengan cermat. Sejauh mana persiapan kelompok kita, Adipati? Apakah para bangsawan dan mantan pendekar bayaran itu dapat kita percaya sepenuhnya? Semua sudah berjalan sesuai rencana. Beberapa pejabat tinggi yang kecewa dengan kepemimpinan Raja Arkan telah menyatakan ikrar setia kepada kita. Seberapa jauh? Mantan pendekar bayaran telah bersiap di posisi masing-masing. Malam ini kita akan mengadakan pertemuan rahasia untuk merumuskan langkah pamungkas. Bagus. Pastikan pertemuan malam ini berjalan tanpa adanya celah sedikit pun. Jangan sampai ada seekor lalat pun yang bocor melapor ke Panglima Wira atau Baginda Raja. Itu sudah jelas, tapi kita harus kembali ke istana terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Tentu saja. Aku juga tidak sabar untuk kembali ke istana. Aku tidak sabar untuk melihat putraku yang akan menggantikan tahta itu. Tahta Arunika akan segera kembali ke tangan yang berhak. Perhatikan baik-baik siapa yang ada di ruangan ini. Kita semua disatukan oleh nasib dan ketidakadilan yang sama.
Selama Pangeran Arga masih hidup dan menggenggam penuh dukungan dari rakyat Arunika, kita semua tidak akan pernah mendapatkan posisi yang layak di kerajaan ini. Namun, Adipati Baginda Raja Arkan sangat menyayangi Pangeran Arga. Seluruh prajurit berada di bawah komando Panglima Wira yang sangat setia. Resiko pengkhianatan ini sangat besar bagi kami. Resiko? Apa kalian lebih memilih hidup di bawah telapak kaki anak kemarin sore yang belum berpengalaman itu? Tentu saja tidak. Pangeran Arga hanyalah simbol kelemahan. Raja Arkan sudah tua dan kehilangan taringnya. Jika kalian takut mengambil resiko, kalian hanya akan menjadi pelayan selamanya. Kami tidak peduli siapa yang duduk di tahta. Yang kami perlukan adalah kepastian dan imbalan yang pantas atas keahlian bertarung kami. Imbalan kalian sudah dijamin. Tugas kalian sederhana pada tahap awal ini. Ciptakan kekacauan terselubung. Kau selalu cepat. Aku memang selalu cepat dan tetap menggunakan dirimu meskipun 10 tahun yang lalu kau gagal. Dan untuk kau pejabat, besok saat sidang kerajaan berlangsung, kalian harus melempar umpan pertama. Ubah pandangan Raja Arkan terhadap Pangeran Arga. Buat rakyat meragukan kepemimpinan sang putra mahkota. Aku mengerti, Adipati. Aku akan menyusun laporan palsu yang seolah-olah berasal dari inspirasi keraguan rakyat di berbagai pelosok wilayah. Bagus. Ingat, pertemuan ini harus tetap menjadi rahasia yang terkubur rapat di bawah tanah ini. Jika ada satu kata pun yang bocor ke telinga Raja Arkan atau Panglima Wira, kalian tahu apa konsekuensinya. Selamat pagi para bangsawan, panglima dan pejabat kerajaan Arunika. Sidang hari ini dibuka untuk membahas perkembangan kesejahteraan serta keamanan wilayah kita. Apakah ada laporan penting yang perlu disampaikan? Ampun tuanku yang maha bijaksana, aku memberanikan diri membawa suara ketakutan dan keresahan yang mulai berhembus di tengah-tengah lapisan masyarakat Arunika. Keresahan apa yang kau maksud pejabat? Bukankah keadaan wilayah kita saat ini aman dan tentram? Secara fisik memang demikian tuanku. Namun rakyat mulai gelisah memikirkan masa depan kerajaan Arunika. Apa yang membuat rakyatku gelisah, wahai pejabat? Pengangkatan putra mahkota Pangeran Arga memicu keraguan di mana-mana. Banyak pedagang dan tetua desa merasa beliau belum memiliki pengalaman perang maupun kebijaksanaan politik untuk melindungi Arunika dari ancaman luar. Rakyat meragukanku, tetapi aku telah mendedikasikan seluruh waktuku untuk berlatih keras setiap hari demi memenuhi harapan mereka. Dan setelah 10 tahun, mengapa baru ragu sekarang? Mohon maaf putra mahkota Arga, kami sangat menghargai niat baik dan semangat Anda. Namun kepemimpinan bukanlah sekedar tentang niat baik. Rakyat butuh kepastian, bukan sekedar calon raja yang masih belajar. Baginda Raja, mungkin kita perlu meninjau kembali keputusan penunjukan ini demi menjaga kestabilan kerajaan. Cukup Adipati, putra mahkota Pangeran Arga berlatih di bawah bimbingan langsung dari saya dan Baginda Raja. Kemampuan beliau sangat pesat dan sangat cepat. Jangan menyebarkan isu yang belum tentu benar kebenarannya di ruang sidang yang mulia ini. Tenang semuanya, tenang. Aku adalah Raja Arunika dan aku tidak akan pernah mengambil keputusan besar hanya berdasarkan desas-desus atau laporan mentah di atas kertas. Jika ada keraguan di hati rakyat, maka tugas kitalah untuk mencari kebenarannya secara langsung. Lantas, apa petunjuk Baginda untuk menyelesaikan hal ini? Panglima Wira, aku memerintahkan engkau untuk membawa pasukan terbaikmu menyisir seluruh pelosok negeri ini. Periksa di setiap keadaan perbatasan dan dengarkan langsung apa yang dirasakan rakyat. Jangan kembali sebelum engkau mendapatkan kebenaran yang sejati. Hamba laksanakan perintah agung ini secepatnya, Tuanku Raja Arkan.
Pangeran Damar, anakku sayang, mengapa engkau selalu menghabiskan waktu menyendiri di tempat sepi seperti ini? Tatapan matamu mencerminkan kesedihan yang mendalam. Ibu, aku baru saja mendengar apa yang terjadi di sidang kerajaan pagi tadi. Para pejabat mulai mempertanyakan kedudukan Pangeran Arga sebagai putra mahkota. Aku merasa sangat kasihan kepadanya, Ibu. Kasihan? Engkau mengasihani Pangeran Arga? Pangeran Damar, sadarlah, dialah yang telah merebut posisi yang seharusnya menjadi milikmu sejak engkau dilahirkan ke dunia ini. Tetapi mengapa ibu selalu berkata begitu? Pangeran Arga adalah saudaraku. Dia selalu memperlakukanku dengan baik dan penuh rasa hormat. Dia sangat berbakat dan pantas menjadi raja. Kebaikan itu hanyalah topeng untuk menutupi rasa takutnya padamu. Pangeran Damar, engkau memiliki darah murni. Engkau belajar lebih keras darinya. Tahta Arunika itu adalah hakmu. Apakah engkau tega melihat ibumu ini terus disingkirkan dan direndahkan di istana ini hanya karena engkau enggan memperjuangkan hakmu sendiri? Aku tidak pernah bermaksud merendahkan ibu. Aku hanya bingung. Di satu sisi aku menghormati Pangeran Arga dan Ayahanda, tetapi di sisi lain aku tidak ingin membuat ibu kecewa. Jika engkau tidak ingin membuat ibu kecewa, maka bukalah matamu, anakku. Jangan biarkan kebaikan palsu Pangeran Arga membuaimu. Persiapkan dirimu, karena saat waktunya tiba, engkaulah yang harus berdiri menuntut tahta itu kembali. Ternyata ibu tidak berubah. Aku pikir setelah 10 tahun semuanya akan berubah termasuk ibu. Padahal yang membebaskan dan memaafkan ibu adalah Pangeran Arga. Malam ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Suasana di belakang istana ini memang selalu mencekam setelah tengah malam. Tunggu dulu, mengapa ada pedaran cahaya lilin di dalam gudang tua itu? Tempat itu bukankah sudah bertahun-tahun dikunci dan dilarang untuk dikunjungi? Kita serang beberapa wilayah perbatasan, buat rakyat marah kepada Raja Arkan. Asap bom akan mempermudah pergerakan kita. Suara Adipati Raksa, dan ada banyak pria yang berpedang di dalam sana. Ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap kerajaan. Aku harus bergegas. Aku harus memberitahukan hal berbahaya ini kepada Panglima Wira sebelum semuanya terlambat. Perhatikan titik-titik merah ini dengan baik. Ini bukan sekedar garis di atas kertas, melainkan titik nadir kerajaan Arunika. Kita tidak akan membuang energi dengan menyerang gerbang depan istana secara mentah-mentah. Kita akan membakar wilayah-wilayah perbatasan ini terlebih dahulu. Membakar desa perbatasan adalah hal yang sangat mudah bagi orang-orangku, Adipati. Namun, apa ada untungnya bagi rencana besarmu? Kerusuhan kecil tidak akan langsung menjatuhkan Raja Arkan dan tahtanya. Engkau dangkal, pendekar. Kerusuhan di perbatasan akan membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Raja Arkan dan putra kesayangannya itu Pangeran Arga adalah pimpinan yang lemah dan tidak sanggup melindungi mereka. Ketika rakyat kelaparan, ketakutan, dan kehilangan kepercayaan, saat itulah rakyat sendiri yang akan menuntut Arkan. Saat itulah rakyat sendiri yang akan menuntut Arkan untuk turun dari jabatannya. Strategi yang sungguh kejam, memanfaatkan keputusan rakyat untuk meruntuhkan kerajaan dari dalam. Aku menyukainya. Tepat sekali. Panglima Wira dan pasukan utamanya saat ini sedang dipancing keluar istana atas perintah Raja Arkan sendiri. Begitu kerusuhan di perbatasan pecah besok malam, fokus istana akan terpecah total. Saat itulah kelompok kita akan bergerak menguasai aula utama dan menempatkan putra Pangeran Damar sebagai penguasa baru. Arunika akan kembali ke tangan yang berhak. Tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan Pangeran Arga maupun Arkan dari kehancuran ini.
Kepung seluruh area gudang, kepung setiap sudut tanpa celah. Jangan biarkan satu pengkhianat pun lolos hidup-hidup. Sialan, kita telah dikepung. Bagaimana bisa prajurit mengetahui tempat ini? Ini tidak mungkin. Panglima Wira seharusnya sudah meninggalkan istana. Siapa yang membocorkan pertemuan ini? Jangan panik, Raksa. Gunakan semua pendekar bayaranmu untuk menahan mereka. Kita tidak boleh tertangkap di sini. Atas nama kerajaan Arunika dan Baginda Raja Arkan, letakkan senjata kalian, wahai pengkhianat. Kalian telah berakhir malam ini. Jangan mimpi, Panglima Tua, ambil nyawaku jika engkau sanggup. Kita tidak akan sanggup menahan jumlah prajurit ini. Pertempuran ini sudah kalah. Kita harus melarikan diri sekarang juga melalui lorong rahasia di dalam gudang. Ah, sialan kau Wira. Rencanaku yang sempurna hancur berantakan gara-gara engkau. Lempar bom asap sekarang. Buka lorong rahasia bawah tanah. Cepat. Asap beracun, lindungi mata kalian. Tahan posisi. Jangan biarkan asap ini mengacau barisan kalian. Tutup hidung kalian dengan kain. Kepung area lantai gudang. Mereka mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Bagaimana bisa? Sebab kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan yang sejati. Panglima, sebagian musuh telah kami lumpuhkan, tetapi Adipati Raksa dan Felina telah meloloskan diri melalui lorong rahasia ini. Haruskah kami mengejar mereka? Tahan posisi kalian, wahai prajurit. Amankan seluruh area ini dan kumpulkan semua barang bukti yang mereka tinggalkan. Aku sendiri yang akan melaporkan pengkhianatan besar ini kepada Baginda Raja. Ampun Tuanku Raja Arkan, aku datang membawa laporan terkait penyergapan di gudang tua belakang istana. Kami berhasil melumpuhkan serta menahan puluhan pendekar bayaran yang terlibat. Namun, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya. Katakan padaku, Wira, katakan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi di sana. Siapa dalang di balik persekutuan gelap ini? Pengkhianatan itu adalah Adipati Raksa dan Felina. Tuanku, kami menemukan bukti-bukti autentik ini di lokasi kejadian. Peta rencana pembakaran wilayah perbatasan, surat-surat persengkokolan ini, serta stempel rahasia mereka. Saat pertempuran memuncak, keduanya berhasil meloloskan diri melalui lorong rahasia di bawah tanah gudang sebelum sempat kami amankan. Felina dan Adipati Raksa, mereka tidak berubah, sudah aku duga. Dendam dan ambisi kekuasaan telah meracuni pikiran mereka, tuanku. Felina tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Pangeran Arga yang ditunjuk sebagai putra mahkota bukan Pangeran Damar. Sungguh ironisnya, selama puluhan tahun aku memimpin Arunika, aku selalu bersiap menghadapi serangan musuh dari luar perbatasan. Aku membangun benteng yang kokoh, melatih ribuan prajurit tangguh, namun aku justru buta terhadap racun pengkhianatan yang bertumbuh subur di dalam rumahku sendiri. Jangan biarkan kesedihan melumpuhkan Anda, tuanku. Aku telah memperketat seluruh penjagaan istana dan menyebar pasukan untuk memburu Adipati Raksa serta Felina. Kerajaan ini masih berdiri teguh di bawah kepemimpinan Anda dan putra mahkota Pangeran Arga.
1, 2, 3. Aku tidak boleh mengendurkan latihanku sedikit pun. Kata-kata Panglima Wira kemarin terus bergema di pikiranku. Keadilan tanpa kekuatan hanyalah sebuah kelemahan. Jika rakyat meragukan kemampuanku karena usiaku yang masih muda, maka aku harus membuktikan bahwa aku pantas berdiri di depan mereka sebagai pelindung. Aku harus bekerja 2 kali lebih keras dari siapapun di kerajaan ini. Ayahanda telah mencurahkan seluruh hidupnya demi kedamaian Arunika. Aku tidak akan membiarkan keraguan atau ketakutanku merusak warisan agung yang sedang dipertaruhkannya. Badai apapun yang akan datang di masa depan, aku siap menghadapinya demi rakyat dan kerajaanku. Aku tidak sanggup berjalan lebih jauh lagi, Raksa. Kakiku sudah tidak berdaya. Sampai kapan kita harus bersembunyi seperti binatang buruan di dalam hutan gelap ini? Bertahanlah sedikit lagi. Jika kita berhasil melintasi sungai di depan, kita akan bertemu dengan kelompok pemberontak sekutu kita. Kita bisa menyusun kekuatan kembali di sana. Hentikan langkah kalian atas perintah Baginda Raja Arkan dan Panglima Wira, Adipati Raksa dan Felina. Kalian dinyatakan sebagai pengkhianat kerajaan dan berada di bawah penangkapan. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian mengarahkan senjata kepada ratu kalian sendiri. Aku adalah istri raja. Jangan mendekat. Siapapun yang berani melangkah akan kubunuh. Gelar Anda telah dicabut sejak pengkhianatan Anda terbongkar, Felina. Menyerahlah secara baik-baik atau kami akan menggunakan kekerasan. Sialan, lepaskan kami. Prajurit tidak berguna. Ini belum berakhir. Kalian semua bawa para pengkhianat ini kembali ke istana. Jebloskan mereka ke dalam penjara bawah tanah yang paling dalam. Dengarkan suara langkah para penjaga di luar sana. Raja Arkan dan Panglima Wira pasti merasakan sangat puas malam ini. Wah, mereka mengira telah memenangkan pertarungan hanya karena berhasil mengurung kita di tempat kotor dan menjijikan ini. Biarkan saja mereka bersenang-senang dan merasa aman untuk sementara waktu, Raksa. Kemenangan mereka hanyalah ilusi semata. Mereka tidak pernah tahu bahwa penangkapan ini justru melengkapi potongan terakhir dari permainan kita. Utusan rahasia kita telah berhasil menyusup keluar sebelum benteng dikunci total, bukan? Surat perintah kepada sekutu luar negeri kita sudah terkirim. Tentu saja, benih-benih kehancuran telah kutanam di hati Pangeran Damar, dan sekutu kita di luar perbatasan kerajaan telah menerima instruksi untuk bergerak. Jeruji besi ini tidak akan sanggup menahan kita selamanya saat asap perang yang sesungguhnya membakar Arunika dari luar dan dalam tahta kerajaan itu akan jatuh ke tangan kita tanpa bisa dicegah oleh siapapun. Hahaha.